Maksud saya itu kalau memang kalian fokus di bidang seni, ya masuk kalian ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kalian betul-betul produser film religi untuk menandingi film-film ateis, film-film sekuler, film-film LGBT. Ya enggak, balik jadi ustadz juga. Ustadz tanggung. Sehingga didengar orang tua, di mana anak ibu yang balik dari Mesir tuh? Oh, di Nurul Azhar. Wangi, bau semerbak harum. Tak macam kami dulu. Saya balik tak tahu mau kemana, menyangkut di Pekanbaru. Balik ke kampung, pergi memupuk sawit. Kata almarhumah mak ni, pergilah kau dari kampung, dah pokak telingaku dah. Tanya, masa tamat dari Mesir kamu? Kita di kampung tu cuma sebulan, cuma seminggunya sedapnya harum. Habis tu mulai ditanya, saya tak ingin mengalami macam yang saya dulu. Maka saya bilang sama Ustaz Anwar, adik-adik kita sebelum berangkat, kita bekali dulu. Supaya dia tahu apa yang mesti diambilnya dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya, yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan. Tanah wakaf tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Naqdinar. Kemudian tamu-tamu jamaah wisata religi yang berkesempatan hadir, adik-adik yang akan berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo. Skopnya Timur Tengah. Timur Tengah. Timur Tengah. Oke, semua negara-negara Timur Tengah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu berangkat, kita tidak punya bayangan akan jadi apa ke depan. Nah, itu. Mau jadi apa nanti ini ke depan? Apakah jadi dosen? Apakah jadi pakar qiraat? Apakah jadi faqih? Atau jadi mufassir? Atau jadi usuli? Atau jadi lughawi? Atau jadi adabi? Jadi kita tak ada pembekalan oleh
senior dari Riau tak ada. Berangkat dia berangkat aja, pulang pulang. Jadi saya bilang ke Ustaz Arnob, nanti adik-adik kita jangan macam kita dulu. Jadi sebelum berangkat kita kumpulkan dulu. Kita kasih arahan supaya dia jelas apa yang mau diambilnya di sana. Dan kalau dia pulang juga jangan langsung pulang. Kita magang dulu di sini agak 6 bulan. Bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat sekolah, bagaimana cara mengelola usaha. Setelah itu baru balik ke kampung supaya jelas. Jadi selama di sana nih apa yang mau kita ambil sudah saya rumuskan. Yang pertama sukses study, sukses studi. Studi S1, S2, S3. Gunanya untuk apa? Supaya kalau pulang diminta oleh pasca untuk mengajar S2, S3, karena mereka tidak melihat apa isi kepala kita. Kepala kita ini tak bisa di-scan. Tak tahu mereka apa isi kepala kita ini. Yang ditunjukkan itu ijazah. Tidak bisa mengajar di pasca kalau tidak ada ijazah S3, dokter. Nah, jadi selesaikanlah S3, S1, S2, S3. Kalau targetnya mau mengajar di pasca sarjana. Atau kalau kita tidak punya titel, orang tak percaya apa yang mau kita bicarakan. Jadi motifnya macam-macam. Kenapa kita mesti S2, S3? Biar supaya orang percaya, karena memang tuntutan zaman, atau karena dan seterusnya. Pokoknya itu bagian dari sukses tadi. Selesai S1, kalau antum di Yaman Al-Ahqaf, habis itu mau S2 ke Yordan macam almarhum Ustadz Johar, atau Ustadz sekarang Sahrul Aidi S2 di Yordan, atau mau S2 di Maroko, atau S2 di Tunisia Zaituna, atau S2 di Darul Hadis, atau S2 di Al-Azhar, habis itu S3. Itu yang pertama. Yang kedua, sukses talaqi. Sukses talaqi ini penting karena setelah pulang mengajar qiraat. Misalnya qiraat yang umum kita baca ini qiraat Hafs an Asim. Berarti antum hafal juz 30, antum bacakan ke syekh, lalu syekh mengasih qiraat. Sekarang yang tertinggi 28. Syekh Mustafa itu 26. 26. Antum urutan yang keberapa? Pulau Jawa sanad qiraatnya ke pesantren Munawir, Kiai Mbah Munawir Krapyak. Beliau punya murid, itulah pesantren Yambuk di Kudus, Mbah Arwani. Rata-rata ulama Jawa itu ke situ jalur qiraatnya. Sanad Quran, kemudian sanad hadis. Antum talaqi, hatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik. Kemudian kitab-kitab yang umum dibaca, yang dikaji di masjid-masjid, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarahnya Imam San'ani Subulus Salam. Kemudian kitab-kitab fikih dari mulai yang kecil, Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, lalu kemudian yang agak besar kitab besar Majmu' Syarah Muhazzab.
Kalau antum rajin mengumpulkan, jumpa dengan syekh ini bersanad sampai ke dia, macam yang dibuat Syekh Yasin, arba'una hadisan an arba'ina syaikhan arba'ina baladan, 40 hadis dari 40 syekh dari 40 negeri. Antum susun asbat, sehingga tidak hanya sekedar antum punya titel S1, S2, S3, tapi juga bersanad keilmuan. Sukses studi. Yang kedua, sukses talaki. Yang ketiga, sukses organisasi. Nanti di sana antum jumpa anak-anak Riau, KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Untuk skala nasional, PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Riau. Kebetulan antum dari Tembilahan, orang Banjar, main pula ke KMKM, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan. Kebetulan antum ada darah Bugis, masuk juga ke KKS, Kekeluargaan Sulawesi. Kebetulan antum darah Minangkabau, masuk juga ke KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Rupanya antum ada darah dari Medan, masuk HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Ditelusuri ada pendidikan dari Muhammadiyah, masuk pelajar Muhammadiyah. Masuk Nahdlatul Ulama, masuk ke Perti, masuk ke Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Nah, ini melatih ketajaman organisasi. Gunanya nanti ketika pulang, tak tahu kita nasib kita ke depan tak mana. Pulang jamaah banyak, bisa jadi DPRD kabupaten, DPR kota, DPR RI, Ustaz Sarul Aidi DPR RI. Cemana kita mau duduk di parlemen kalau tak punya bakat organisasi? Pulang memimpin yayasan. Ustaz Al-Nab dulu ketua HMM, KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Jadi sudah terbiasa memanage emosi, bagaimana mengatur orang banyak, jadi ketua, sekretaris, bendahara. Saya di Maroko 2 tahun di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, bagian SDM, menyusun khutbah, menyusun hari besar, menyusun siapa imam khotib Idul Fitri di KBRI, kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi tidak murni hanya membaca kitab aja, semuanya siap. Pulang tuh nanti kemari macam masuk ke hutan. Masuk ke hutan itu semua punya. Mau memancing dalam kolam jumpa di hutan, alat pancingnya ada. Mau memanah, alat panahnya ada. Jadi sehingga pulang nanti kita ke Indonesia semua siap. Bisa ngajar di pasca, siap. Ini ijazah. Bisa ini ada pelatihan qiraat, ada qiraat. Bisa membaca, ada program ini khatam Sahih Bukhari, ada. Sukses studi S1, S2, S3, sukses talaki, khatamkan kitab. Maka jangan pulang waktu libur. Juli Agustus libur jangan pulang. Karena disitulah banyak masyayikh membuat halaqah-halaqah. Yang ketiga, sukses studi, sukses organisasi. Tapi jangan gara-gara organisasi sampai gagal studi. Karena tujuan kita bukan organisasi. Sibuk organisasi, aktif, sampai lupa talaki. Ini seimbangannya mesti dijaga. Studi, talaki, organisasi. Yang keempat, sukses metodologi. Karena di Al-Azhar tak diajarkan macam mana menghafal Quran. Azhar tak mau tahu antum hafal cemana caranya, yang penting hafal. Tapi di luar Azhar ada metode. Entah metode apa namanya di luar, antum ambil itu, kursus-kursus itu ambil. Azhar tidak mengajarkan bagaimana antum bisa bahasa Arab. Yang penting antum bisa bahasa Arab. Tapi di luar itu ada metode-metode. Manhaj ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nanti metode ini penting waktu pulang. Karena nanti waktu pulang
banyak orang mengundang mau mengambil ilmu antum. Metode tahfiz cepat, metode seperti sekarang kita kedatangan ustadz mengajarkan metode tilawati. Ada namanya metode cepat baca kitab, metode Al-Minhaj. Al-Miftah. Ada metode Al-Miftah dari Sidogiri. Metode itu dibuat berdasarkan ta'amul ma'at turas. Karena seringnya dia berinteraksi dengan kitab, maka keluarlah metode cara baca kitab. Karena ta'amul yang berkesinambungan dengan cara baca Quran, maka keluarlah metode. Antum bisa selama di sana membuat metode sendiri, atau antum ambil metode orang. Sukses metodologi. Karena nanti ketika pulang, bisa Ustadz ajarkan kami bagaimana cara cepat baca kitab. Kita tak punya barangnya. Cara cepat baca kitab, cara cepat baca Quran, cara cepat bahasa Arab, cara cepat. Orang sekarang mau cara cepat. Cobalah tengok kursus-kursus yang ditempel di dinding, di tiang di pinggir jalan. 48 jam bisa bahasa Inggris. Jadi dengan hebatnya perkembangan zaman ini, mereka mau semuanya mau cepat. Nah, jadi jangan cukupkan hanya duduk di kampus-kampus. Tapi ada metode-metode di luar kampus, ambil, pelajari, copy, kembangkan. Apalagi kalau bisa digabungkan, dikolaborasikan dengan multimedia. Karena sekarang semuanya udah pakai aplikasi. Sangat menarik. Pertama, sukses studi. Yang kedua, sukses talaqi. Yang ketiga, sukses organisasi. Yang keempat, sukses metodologi. Yang kelima, sukses komunikasi. Karena 4 ilmu antum ini tak jalan kalau tidak pakai komunikasi. Komunikasi itu 2. Yang pertama komunikasi tulisan. Yang kedua komunikasi lisan. Komunikasi tulisan, coba untuk menterjemah. Karena untuk menulis buku tak bisa langsung nulis. Berawal dari terjemah. Antum buka handphone, tulis di situ, buka handphone. Buka handphone, tulis di situ, di Google tuh SOMAD, 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 tidak pakai spasi, langsung MOROCCO, Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, spasi kredit, enter, dapat blog, Somad Morocco blogspot, enter, klik kredit. Jadi saya dulu suka menerjemah. Semua pertanyaan jamaah itu saya cari jawabannya, saya terjemahkan. Tanggal berapa saya tulis itu? 25 Agustus 2010, 12 tahun yang lalu. Siapa aja bertanya, saya cari jawabannya, saya tulis di blog. Blog ini tak hilang, sampai sekarang tak hilang. Antum buat blog, nanti apa aja yang antum temukan dalam kitab terjemah. Hasil dari terjemah itu masalah-masalah itu kumpul, itulah lahir keluar buku 37 masalah populer. Yang kebanyakannya terjemah. Buku yang saya terjemahkan sampai sekarang lebih 40 buku. Menerjemah buku. Habis itu baru latihan menulis. Tak bisa langsung menulis. Orang yang menulis saja tanpa punya penguasaan teks, tulisannya hampa, kosong, tak bergizi. Tapi orang hanya sekedar pengetahuan, tak latihan menulis, tak bisa dikomunikasikannya dengan orang. Maka komunikasi lewat 2 jalur. Yang pertama menulis. Maka nanti antum selama di sana baca di koran, nampak bagus, terjemahkan. Tulis teks aslinya, jangan tinggalkan teks asli. Itu untuk mendidik bagaimana orang baca kitab, bagaimana mengalih bahasakan sesuai dengan ketertarikan antum. Antum tertariknya fikih, buat blog fikih. Antum tertariknya hadis, buat kajian hadis. Antum tertarik sastra, buat blog sastra. Menulis. Semua tulisan antum itu nanti terkumpul menjadi sebuah karya besar, dan blog ini gratis. Komunikasi yang kedua,
komunikasi khitabah, bicara, speak. Maka disebut dengan public speaking. Kawan-kawan antum yang sama-sama tamat pondok, kuliah ke Jakarta, tinggal di masjid. Khotibnya tak datang, dia jadi khotib. Ustadz tak datang, dia menggantikan. Tiap hari terus diasahnya. Sama-sama tamat, antum LC, dia S1, pulang ke kampung, beda kualitasnya. Kita di Mesir tak bisa. Memang ada di beberapa masjid yang bisa, tapi antum ceramahnya mesti bahasa Arab. Paling diundang ke KBRI, tapi beberapa orang. Kita punya kekurangan. Jadi saya pulang tak bisa ceramah sama sekali. Dan beberapa kawan setiap hari Jumat datang ke Pekanbaru. Setiap Jumat ngumpul di Pekanbaru. Kenapa? Untuk mengelak di kampung, takut disuruh khutbah. Itu fakta, itu nyata. Jadi antum selama di sana, walaupun tak punya jamaah, antum bisa asah kemampuan itu dengan membuat video. Video yang paling pendek vlog. Video agak panjang 5 menit, kultum 10 menit, 7. Antum buat. Antum mesti punya channel YouTube. Nggak salah ada yang tak ada menonton, tak usah antum pikirkan. Yang penting channel tuh antum isi aja 2 menit, 1 menit vlog. Sampai antum di Masjid Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Masjid Sayyidina Al-Husain. Sampai antum di Masjid Al-Azhar. Sampai antum, nanti tak terasa rupanya antum sudah mengumpulkan 100 masjid Kairo. Masjid Husain, Masjid Azhar, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah, Masjid Sayyidah Nafisah, Masjid Sayyidah Zainab, Masjid Sayyidi Ahmadil Badawi, Masjid Ahmad Ar-Rifai. Tanpa terasa kan antum sering keliling. Apa aja antum ketemu saja, antum buat vlog. Dapat satu kata-kata hikmah, antum buat. Kalau udah ada 100 video, 1000 video, antum kirim kalimatnya ke anak akan buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, ingin menikmati suasana masjid-masjid, sungai-sungai, pemandangan di Kairo, kata-kata hikmah, jangan lupa tonton channel berikut ini. Adik kelas saya. Cemana anda mau iklan, kan barangnya tak ada. Handphone antum punya, tak perlu mahal-mahal, yang penting ada kemauan. Karena untuk menjemput itu pulang balik susah. Untuk menjemput masa lalu itu macam kami ini kalau udah sempat pulang susah. Pertama sukses studi, yang kedua sukses telaki, yang ketiga sukses komunikasi, yang keempat sukses metodologi, yang kelima sukses komunikasi. 5 itu aja antum pegang, pulang antum kemari, jangan langsung pulang kampung. Kalau udah selesai nanti datang kemari, magang dulu di sini. Bagaimana cara buat yayasan, siapa ketua pembina, siapa pengawas, sekretaris, bendahara, pengurusnya semua. Bagaimana cara membuat gambar bangunan ini, siapa dikontak untuk bisa membuat gambar. Bagaimana cara menghubungi orang supaya bisa dapat tanah wakaf. Itu pergulatan panjang kami dengan Ustaz Al-Nob dan kawan-kawan, adik-adik. Akhirnya jadilah pesantren. Kenapa mesti ambil Nurul Azhar? Ingin mengambil barokah Al-Azhar. Ingin supaya cahaya Al-Azhar itu sampai kemari. Nurul Azhar. Tapi kalau kami mati, kami tak mewariskan ini ke anak-anak kami. Kalau Abdul Somad mati, bukan Mizian Hazik, bukan Sami. Karena kami sudah fakta integritas. Kalau kami mati, Nurul Azhar ini akan diteruskan oleh umat. Siapa yang berkualitas di antara santri-santri ini? Adik-adik, kalianlah yang meneruskan ini. Untuk apa kami buat ini? Karena kami dulu balik tidak ada mengelola apa-apa. Balik ngulang dari nol. Masuk ke Riau ini, masuk ke hutan rimba. Insya Allah 4 tahun nanti kalian di sana. Ada Azhar 1, insya Allah tumbuh pula Nur Azhar 2, tanahnya udah dapat 2 hektar, tinggal mengembangkan. Insya Allah yang di Jalan Bakti pula hidup. Ada lagi rumah Quran, Jalan Lili. Ada rumah Quran, Jalan Paus. Ada di Duri. Kalau balik kalian,
kami letakkanlah kalian magang di sini, magang di sini, magang di sini, menengok situasi. Sehingga didengar orang tua, di mana anak ibu yang balik dari Mesir tuh? Oh, di Nurul Azhar, wangi, bau semerbak harum. Tak macam kami dulu. Saya balik tak tahu mau kemana, menyangkut di Pekanbaru. Balik ke kampung, pergi memupuk sawit. Kata almarhumah mak ni, pergilah kau dari kampung, udah pokak telinga aku dah tanya. Masa tamat dari Mesir kamu? Kita di kampung tu cuma sebulan, cuma seminggunya sedapnya harum. Habis itu mulai ditanya. Saya tak ingin mengalami macam yang saya dulu. Maka saya bilang sama Ustaz Anwar, adik-adik kita sebelum berangkat, kita bekali dulu. Supaya dia tahu apa yang mesti diambilnya dari sana. Kalau kalian tidak jadi doktor, jangan berkecil hati. Aku cuma sanggup S1 pulang balik Pak Ustaz. Tak apa-apa, baliklah S1. Saya tak nyuruh kalian. Keberhasilan itu bukan di situ. Keberhasilan yang sesungguhnya itu bukan di ijazah doktor itu. Sekedar ilustrasi. Yang satu hebat doktor, yang dua kurang hebat MA, yang tiga agak hebat LC, yang empat dianggap orang gagal makbul. Doktor, MA, LC, makbul. Pulang. Yang doktor jadi dosen. Di mana si Anu sekarang? Dosen UIN. Yang MA jadi pimpinan pondok. Yang LC ngajar. Yang makbul kurang percaya diri tapi ngomong pandai, punya travel umroh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang doktor MA LC berangkat umroh gara-gara yang makbul. Jangan mengukur, tapi jangan gara-gara ini antum makbul terus. Tidak ada orang yang bodoh. Mungkin dalam bidang muqarrar itu bodoh dia, tapi dalam bidang yang lain dia punya kemampuan. Maka kita tak boleh merendahkan, meremehkan orang. Oh, si Anu dulu hebat nilainya. Di mana dia sekarang? Ngajar di kampus. Rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, mati. Siapa dulu yang tak bisa S2 itu? Yang tak bisa S3 itu mana sekarang? Pulang dia mengelola pondok. Berapa santrinya sekarang? 2000. Antum bayangkan. Jadi tak bisa kita ukur keberhasilan hidup ini. Yang berhasil adalah yang doktor. Enggak. Yang berhasil, oh si Anu dulu qori, kesayangan syekh di sana. Terus apa? Gimana dia sekarang? Qori di sana, qori di sana, qori. Paling kuat 10 tahun. Udah 20 tahun suara. Walah. Udah tak tertarik lagi. Tapi kalau antum punya ilmu, apalagi manajemen pondok pesantren, pulang antum dibukakan Allah rezeki, kuat wirid antum, berbakti pada orang tua, antum bahagiakan orang tua, dibukakan Allah futuhal arifin, dibukakan Allah rezeki, balik membuka pondok pesantren. Banyak orang-orang Riau ini yang percaya, tapi kita tak punya kader. Pulau Natuna mengasih tanah berapa hektar? 4 hektar tanah. Taram 2 hektar. Kekumbu. Hah? Taram Payakumbuh 2 hektar. Siapa yang mau kami kirim ke sana? Bogor 8.000 meter. Bogor 8.000 meter. Tak ada. Tapi kalau untuk pulang 4 hektar di Pulau Natuna, 4 hektar santri 2000. Apa lagi kalian cari hidup ni? Dan duduk di pondok ngajar. Tabligh akbar ni paling kuat 10 tahun. Dulu saya pengajian, dulu waktu baru pulang, kajian subuh, kajian duha, masuk kelas, kultum zuhur di Ar-Rahman,
pengajian di bawah Ustadz Noki ke Bank Riau Kepri, pengajian ibu-ibu habis asar, pengajian maghrib, pengajian isya. 8. Sekarang 3 cuma. Asal lebih daripada itu ditarik, napas tuh sakit. Tak bisa menggelegar. Tak lama. Tapi kalau antum punya pondok, mulai duduk aja. Habis sholat subuh mimpin zikir. Habis itu ngajar kitab, baca nahu, baca fikih, fathul qarib, baca tasawuf, ya, Ihya Ulumuddin. Sampai mati itu dimuliakan orang. Tapi tentu kita punya bakat masing-masing. Saya mau di ekonomi Islam, ikut jejak Ustadz Noki Sapriyadi, Bank Riau Kepri Syariah. Saya maunya jadi guru besar di kampus, banyak profesor-profesor kita. Saya maunya tabligh akbar ini berat, biar aku aja. Banyak musuh kalian nanti. Tapi yang di antara semua setelah saya renung-renung, saya pikir-pikir, yang paling nikmat adalah menjadi pimpinan pesantren. Maka setiap antum ini nanti punya pondok. Tidak menghalangi untuk yang lain. Antum punya pondok, tapi antum tetap pimpinan DPR. Antum punya pondok, tapi tetap juga ngajar di Pasca. Manis dia, cantik. Bapak Anu tuh mana? Ngajar di Pasca sekarang. Ada pondoknya? Ada. Berapa santrinya? Ya susah lah ngitungnya saking banyaknya. Menyelamatkan bangsa ini dengan pesantren. Tabligh akbar pengajian, habis itu orang pulang. Tampil di TV penuh. Berapa yang nonton TV? PKI bangkit, sekuler bangkit, liberal bangkit, komunis bangkit, ateis bangkit. Siapa yang bisa menyelamatkan bangsa ini? Yang bisa menyelamatkan nih pendidikan kita balik ke pesantren. Kalau masalah pesantren udah banyak. Berapa pesantren di Riau? Ada data? 400-an. Di Riau. Pesantren Provinsi Riau 400. Saya pergi ke Madura, duduk sama ibu bupati, perempuan bupati. Ibu bupati, berapa pesantren di kabupaten kita? 600. Kabupaten di Madura pesantrennya 600. Kita seprovinsi ini 400. Belum ada apa-apanya. Masih banyak yang perlu digarap, tanah kosong. Nah, jadi ke depan siapkanlah bahan-bahan. Saya tak mau kalian ke sana sibuk main band. Saya tak mau mendengar kalian di sana sibuk menyanyi-nyanyi. Semua yang menyanyi-nyanyi, yang sibuk band dulu balik jadi ustadz juga. Padahal dulu nengok gayanya paling tidak ini kalah lah Ahmad Dhani paling tidak. Rupanya balik jadi ustadz juga. Apa yang bisa mau diajarkan? Maksud saya itu kalau memang kalian fokus di bidang seni, ya masuk kalian ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kalian betul-betul produser film religi untuk menandingi film-film ateis, film-film sekuler, film-film LGBT. Ya enggak, balik jadi ustadz juga. Ustadz tanggung. Saya tak mau kalian jadi buah setengah masak. Kalau telur ayam setengah masak bagus, tapi kalau ustadz setengah masak tak jelas nanti tahap apa cakapnya, tahap apa disampaikan. Insya Allah kalau kalian amalkan 5 jurus tadi itu, balik bergizi, berkualitas, sama kita mengembangkan Riau ini insya Allah. Kalau masalah dulu saya waktu seumur kalian, saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Jadi pikiran saya waktu itu gini, S1, habis S1 aku S2, habis S2 aku S3, habis S3 aku mau jadi dosen di Kuala Lumpur. Kenapa di Kuala Lumpur? Karena gajinya besar, duit banyak. Membawa emak ke sana bisa senang, punya rumah, punya mobil, punya duit, bisa bahagia. Jadi pikiran saya pragmatis saja, simpel.
Apa yang saya inginkan dulu dapat sekarang. Saya bisa ngajar ke Malaysia, setahun 2 kali ke Brunei. Tapi setelah bertambah umur ini, hidup ini tak sesimpel itu, tak sesederhana itu. Duduklah saya sama orang penting, tak usah disebutkan negaranya, tak usah sebut namanya. Kata dia, Ustadz Somad tinggal di sini, saya kasih rumah, saya kasih mobil, nikah dengan orang sini, mengajar di sini. Macam yang saya inginkan 30 tahun yang lalu. Ku kasih Ustadz rumah, ku kasih mobil, mengajar jadi dosen di sini, nikah sama orang sini. Terus saya pikir, kalau saya tinggal di situ, macam mana suku Talang? Macam mana Bagan Benio? Macam mana Rimbo Panjang? Apa guna saya lama-lama belajar itu kalau orang kampung saya tak bisa mendapatkannya? Tapi orang baik tak boleh kita tolak, tak boleh kita bilang, bagaimana dengan orang kampung saya? Sakit hati dia. Saya bilang, tawaran ini Masya Allah, inilah yang saya inginkan selama ini. Tapi saya tak boleh ambil ini. Karena kalau saya ambil, hilang, tinggal orang kampung saya. Saya tetap datang kemari setahun 2 kali. Tapi saya tetap di kampung saya. Itulah mengapa saya buka TK, supaya anak-anak bisa ngaji pagi. Saya buka TPQ malam, supaya anak-anak bisa ngaji malam. Ibu-ibu setiap sore Jumat pengajian. Untuk orang sepanjang jalan Kamboja, setiap 4 kali subuh, Riyadus Shalihin. Subuh 1, subuh 2, subuh 3, subuh 4. Untuk Pekanbaru saya kasih 5 kali. Pekan kedua, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Sehingga semua dapat. Ana tak mau antum menjadi pakar, guru besar, ngajar di Pasca, tapi tak pernah mengisi di tempat. Pas ditanya, ada alumni Azhar tinggal sini? Ada Pak Ustadz. Ada dia buka pengajian. Tak pernah, mobilnya kami tengok lewat, kacanya tutup. Apalah guna kita hidup di lingkungan itu kalau tak ada manfaatnya sama sekali. Ini tanah ini disuruh Pak Edward jual. Ini tanah 1 hektar Ustadz, jual tanah ini buat pondok di Pekanbaru. Saya bilang ke Ustadz Arnab, kalau kita jual ini, terus Ustadz yang mengajar sini siapa? Kosong masjid itu, tak ada pengajian. Tak sampai gas Ustadz di Pekanbaru itu sini. Asal sampai ke jembatan Leton mati dia. Tapi dengan dibukanya ini, Ustadz berdatangan kemari. Buya Yahya datang kemari. Syekh Mustafa Abdul Nabi datang kemari. Ustadz Hanan At-Taki datang kemari. Ustadz Taki Malik datang kemari. Ustadz besar datang kemari. Menikmati, orang kampung ini semuanya dapat. Setiap tahun buka Maidatul Rahman. Ana tak mau mendengar antum. Di mana si Anu sekarang? Mengajar di Universitas Internasional. Untuk apa? Untuk apa antum sana kalau orang di kampung tak ada sama sekali? Dulu memang pikiran saya gitu. Keren kali kalau jadi ngajar di internasional. Tak ada gunanya. Antum diundang ke sana kuliah umum, keynote speaker, setahun 2 kali, the best. Tapi untuk dapat. Ana mau antum semuanya dinikmati. Orang Sakai dapat, orang Talang dapat, orang suku Akit dapat, orang suku Laut dapat. Tapi antum juga tetap keliling. 20 tahun akan datang, jumpa kita sama-sama di Brunei. Jumpa kita sama-sama di Malaysia. Dan kita sama-sama masuk ke pedalaman. Itu lebih baik. Jadi dengan panjangnya perjalanan, cara kita berpikir itu lebih tidak sesimpel yang sederhana. Ana tak tahu apa yang ada dalam kepala antum sekarang. Apakah antum berpikir antum pergi ke sana LC, setelah pulang dapat mertua kaya, sawitnya lebar, anak gadisnya tunggal, dan dia udah mau sakratul maut? Ana tak tahu tahap yang ada dalam kepala antum sekarang. Kenapa antum mesti ke Mesir? Apa yang membuat antum pergi? Ana tak tahu. Karena misteri semua yang ada dalam kepala kita. Dan apa yang ada dalam kepala saya tahun 98, 24 tahun yang lalu, sekarang 2022, tak sama dengan yang sekarang. Tapi semua yang saya inginkan dulu dapat. Hidup saya yang sekarang lebih dari ekspektasi, cita-cita, keinginan-keinginan saya. Akhirnya kami pun kumpul, saya, Ustadz Alnob, Ustadz Noki, semua kumpul. Habis itu mau kemana kita setelah ini?
Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Akhirnya terbentuklah Yayasan Tamu Wakaf Umat. Kami berkeliling semua rumah orang-orang kaya di Pekanbaru ini, udah kami tahu kami semua. Mana tuan tanah, mana yang duit banyak, mana yang utangnya banyak, tahu kami semua. Datang kami semua. Selama ini hubungan kami dengan mereka hanya sholat di masjid, pengajian. Tapi setelah adanya yayasan, Pak, kalau ada tanah Bapak, kami siap untuk mengelola. Kenapa kami berani minta? Karena kami tidak lagi membawa Abdul Somad, tidak lagi membawa Al-Nob Dinar, tidak lagi membawa Zul Ikrami, tidak lagi membawa Noki Sapriadi. Tapi yang kami bawa adalah Nurul Azhar. Kami ingin menyelamatkan umat. Kami ingin menyelamatkan anak-anak kami. Rasanya habis semua tumpah udah yang ada di kepala saya. Lepas. Kalau kalian balik macam yang saya sampaikan, alhamdulillah. Kalau kalian balik tak macam yang saya sampaikan, saya udah lepas di hadapan Allah SWT. Adik-adik saya mesti dilepas. Selama di sana, dia mesti tahu apa yang dia cari. Dan kalau selesai dia pulang, dia mesti magang dulu di sini. Kalau sanggup dia ditempatkan di Bagan Benio, bagus. Di Natuna, siap kau di Natuna mengemban 4 hektar tanah? Aku tak sanggup, jauh kali. Aku mau di Pekanbaru. Aku udah dapat tanah di Kampar. Berapa hektar? 70 hektar, lengkap dengan sawitnya. Mantap. Tapi semua perjalanan ini tujuan hidup kita adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau Allah ridho, apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Jangan minta, jangan berharap, jangan minta balasan Allah. Karena kalau minta balasan Allah cuma dapat balasan itu aja. Tapi kalau minta ridho Allah, semuanya dapat. Allah kalau sudah ridho, wala saufa yu'tika rabbuka. Allah kalau sudah ridho, semua dia kasih. Jadi mintalah ridho Allah. Minta ridho Allah. Ridho Allah itu letaknya di rumah. Ridho Allahu fi ridhal walidain. Kalau antum senangkan mak antum, kalau antum senangkan ayah antum, dibukakan Allah segala pintu-pintu rezeki. Ustaz Al-Nob masih hidup, maknya masih hidup, ayah. Saya datang ke Kotosani, jumpa. Saya yakin apa yang terjadi hari ini karena mereka senang. Ustaz Noki, saya datang ke rumahnya, saya jumpa dengan almarhum ayahnya, saya jumpa dengan emak. Mereka orang-orang tua yang disenangkan. Jangan kalian susahkan mereka. Prinsipnya kalau belum bisa menyenangkan mereka, jangan susahkan mereka. Kalau kalian tak sanggup ikut macam manhaj saya ini manhaj syadid, keras. Tak, kalau bisa antum ikut, alhamdulillah. Kalau tak bisa, ikut aja setengah-setengah. Saya ini 4 tahun di Mesir, tak pernah minta duit seperak haram. Tak pernah. Tiba-tiba udah di Mekah. Mana kau sekarang? Aku di Mekah, Mak. Dari mana dapat kau duit? Adalah ngutang. Tapi tak pernah saya terlilit utang. Balik saya bayar. Kerja saya. Saya ini 4 tahun di Mesir tak pernah masuk mall sekalipun. 4 tahun di Mesir tak pernah masuk KFC. 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran, tak ada cewek. Karena cewek tak mau sama orang tak berduit. Ana tak paksa antum macam mana, tapi ana mau cerita ke antum supaya antum berpikir. Terus selama di sana dari mana makan Ustaz? Beasiswa ana dari Al-Azhar 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli mukoror, 20 pon simpan di dalam buku, mana tahu sakit perut mendadak mencret pening kepala untuk beli obat. Tahun 2000 pergi haji ke Makkah. 2 hari, 3 hari, 3 malam melewati terusan Suez sampai ke Jeddah. Macam-macam kerja dibuat. Catering, membawa orang tawaf, sa'i, mutawif, umrah, bawa ziarah. Cerita perjalanan yang menyakitkan itu ditulis oleh Dr. Agung Irawan menjadi buku bestseller, Haji Backpacker. Semua kesakitan-kesakitan antum akan menjadi cerita indah 20-30 tahun akan datang. Tapi semua cerita enak-enak itu tak sedap untuk diceritakan.
2042 antum akan membekali adik-adik antum. Rasanya itu habis tumpah semuanya udah Ustaz Anwar. Sukses selalu menyertai antum insyaallah. Amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya muyassir kulli asir fa inna kulli asirin 'alaika yasir fayassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal mutahabbina bi jalalik. A'udhillana tahta zilli 'arsyika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa liman hadarana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.